Jadi penjelasan ajakan-ajakan saya gitu Iya. Mas ya. Iya. Kalau saya mengajak sebenarnya sih itu bukan pribadi saya yang ngajak ya. Kadang-kadang kan raganya dipinjam untuk menyampaikan sesuatu gitu kan. Bukan murni orangnya bukan bocah Angon, tapi saya mau meniru sifatnya bocah Angon begini ya. Tentu saya ngejalan mau disebut orang munafik. Bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Minta maaf sebelumnya ke yang ngerasa banyak kesamaan dengan bocah Angon atau Satrio Kuning bagi orang-orang yang memiliki banyak kesamaan gitu. Tiap orang yang merasakan dirinya sama dengan Satrio Kuning atau bocah Angon ya, mereka akan diuji seberat-beratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subscriber Sarang Permista Sadayana tetap deui bersama kami Mangin Abi Mangan, Abi Aka atau Kate. tetap Mang. Kita ada dalam acara Ngacabruk jelema anu lalieun. Be mau nanya boleh Pak? Mangga. silakan. Monggo Mas ya. Saya ngelihat di channel A itu semua video rata-rata ya. Itu tentang berisi ajakan semua gitu. Itu tujuan dan apa sih maksudnya gitu? Itu ajakan gitu. Ajakan Isinya beragam. misalkan ajakan gimana misalkan? Ajakan itu mengajak ini, mengajak itu gitu kan. Ayo gitu kan bareng-bareng. Kayak kemarin kan spiritual kita ngajak gitu kan. Dalam gitu. Dalam, ya. Oh iya. Jadi penjelasan ajakan-ajakan saya gitu Iya. Mas ya. Iya. Kalau saya mengajak sebenarnya sih itu bukan pribadi saya yang ngajak ya. Gitu. Makanya seperti kemarin saya juga bilang begini. Mungkin orang-orang spiritual atau indigo tuh tahu gitu. Yang ngomong siapa gitu. Cuman ya ibaratnya kalau yang orang spiritual ya, kadang-kadang kan raganya dipinjam untuk menyampaikan sesuatu gitu kan. Bukan murni orangnya yang ngomong kan, kadang-kadang begitu Mas gitu. Nah kenapa ajakan itu gitu. Nah ajakan itu yang setahu saya, makanya saya ngomong kan kemarin begini, saya nggak niat untuk menggurui gitu kan. Karena apa? Karena saya ibaratnya saya ngomong begitu belum tentu saya melakukan itu gitu. Jadi ibaratnya saya ngomong itu ngasih tahu untuk diri sendiri juga gitu. Karena enggak 100% saya yang ngomong, bukan gitu. Ya itulah gitu ya. Mungkin kebanyakan orang spiritual kadang ngerti gitu. Lihat gitu ya. Nah kalau untuk ajakan itu setahu saya itu ajakan emang harus gitu. Karena apa ya, toh saya ngajak bukan ajakan yang jelek-jelek kan. Saya ngajak lebih ke alam gitu kan. Itu kan karena apa, emang ini alam juga bukan ibaratnya benda mati gitu kan. Mereka hidup gitu, makanya kita lebih ke alam, terus menyukuri gitu kan. Itu hal-hal yang positif kan yang diajak gitu ya. Nah kenapa berisi ajakan itu ya, ibaratnya begini, saya pernah menjelaskan tentang sifat-sifat bocah Angon ya Bang ya. Nah bocah Angon, bocah Angon, saya ibaratnya
meskipun saya bukan bocah Angon tapi saya mau meniru sifatnya bocah Angon. Kita tuh harus meniru gitu, ajak selagi kita bisa gitu. Ibarat beginilah satu contoh gitu kan yang betul. Contoh akses kita untuk berdakwah ke seseorang atau ke masyarakat minim misalkan yang nah kita kan bisa dakwah tuh bisa lewat apa aja, bisa media apa aja gitu kan. Kalau sekarang kan udah zamannya udah canggih memang gitu. Jadi nggak dari masjid ke masjid atau dari ibaratnya tempat ibadah yang lain gitu kan. Kita begini juga bisa gitu kan. Ajakan dakwah juga sama ajakannya gitu kan. Ajakannya kita lebih baik gitu, lebih baik dari hari ini, esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari kemarin gitu kan, untuk diri kita. Nah ajakannya kan ke situ, ibaratnya jadi lebih baik lah. Nah kenapa selalu mengajak gitu kan? Ya kan yang saya cari hanya ridhonya aja gitu. Yang saya cari hanya ridhonya. Kita beribadah, kita cari pahala gitu kan. Caranya ya mau gimana bebas, yang penting positif, tidak merugikan seseorang gitu kan. Makanya kalau ada yang tersinggung, bukan saya minta maaf atau gimana gitu kan, terus yang ngucapin ajakan-ajakan itu kan kadang-kadang bukan saya gitu. Walaupun saya sadar 100% gitu. Ya itulah mungkin makanya saya bilang orang spiritual pasti tahu gitu. Gitu. Karena lewat rasa itu mang gitu. Nah, berisi ajakan itu intinya saya pengen meniru sifatnya bocah Angon. Kan pernah kemarin bilang saya ngomong begini ya, tentu saya ngejalanin. Saya pernah ngomong soal sifat bocah Angon, gitu kan. Otomatis saya juga pengen menjalani itu gitu. Bukan saya maksud pengen disebut bocah Angon, bukan, tapi meniru hal yang baik. Sifat itu sifat baiknya kita tiru kebaikannya gitu. Mungkin dari saya ke penonton, dari penonton ke yang lain, kan jadi ada mata rantai penghubung supaya apa kembali gitu kan. Sama aja gitu. Ibaratnya penonton saya nih sepi gitu kan ya, sepi penonton saya misalkan, tapi misalkan dari 100 yang ikut apa, yang ikut sifat bocah Angon juga lah ibaratnya gitu. Satu atau dua orang itu lebih manfaat gitu. Alhamdulillah gitu. Saya ibaratnya makanya pernah ngomong saya nggak perlu viewer yang banyak. Intinya satu orang cukup untuk menyambung lidah ibaratnya gitu. Karena apa gitu kan? Karena kalau ajakan saya jelek ya jangan diikuti gitu kan. Kalau baik apa salahnya gitu kan? Nggak yang menjalankan nggak rugi gitu kan. Yang mengikuti nggak rugi, tidak mengikuti nggak rugi gitu kan. Itu mah intinya begitu. Cuman mengajak saja kalau saya masuk itu mas. Nah, karena memang saya intinya pengen mengajak. Saya ibaratnya kan kan saya menjelaskan nih di video bocah Angon ya. Betul. Sifat bocah Angon belum ada, baru sifatnya saja gitu kan. Nah, oh ini rasa sifatnya bocah Angon, saya mau coba gitu kan. Nah jadi ibaratnya saya juga gak mau disebut orang munafik, bisa ngomong tapi gak bisa melakukan. Nah itu kan ciri orang munafik. Nah saya nggak mau begitu gitu. Jangan ibaratnya lain di lain di bibir, lain di hati gitu. Begitu. Nah jadi apa?
yang saya tiru itu sifatnya bocah. Bukan saya ada maksud ingin disebut bocah. Ya, bukan. Tidak. Tidak ada. Itu karena itu sifat menurut saya benar, makanya saya pengen ngikutin yang benar gitu. Iya. Nah itu mas intinya ajakan itu mas. Jelas mas? Ya Pak, ntar ini di videonya akan berketerusan gitu kan. Jadi berketerusan ngajak terus. Ya kalau mengajak yang pasti ya. Kalau mengajak pasti, mengingatkan pasti gitu kan, karena tujuan saya satu, saya mencari ridho aja gitu. Kan media dakwah atau media ajakan ke jalan yang benar itu kan nggak harus selalu dalam pengajian gitu kan, lewat ini juga bisa gitu kan. Kan saya mah intinya cari pahala aja. Kalau untuk makan rezeki sehari-hari alhamdulillah saya kerja itu kan cukup buat sehari-hari ya gitu. Kalau ini untuk bekalnya nanti. Gitu. Tujuan saya hanya itu, nggak lebih gitu, nggak mau disebut bahwa oh ini bocah ini oh dia pengen disebut Satrio ini, dia pengen disebut bocah gitu. Nggak mau saya jujur. Saya kan ibaratnya merasakan ini harus gini gitu kan. Wah berat, nggak sanggup gitu. Kalau emang kalau emang ada yang pengen juga, jadi gini ya, saya sedikit bocoran aja ya. Mungkin ini mah, tapi saya mau minta maaf sebelumnya ke yang ngerasa banyak kesamaan dengan Bocah Angon atau Satrio Peningit. Ya betul. Banyak kesamaan, bukan mengakui tapi banyak kesamaan gitu. Ya. Bagi orang-orang yang memiliki banyak kesamaan gitu. Jadi begini, kalau menurut saya, misalkan oh ternyata itu sama dengan saya, misalkan gitu kan, oh begini sama. Nah, tiap orang yang merasakan dirinya sama dengan Satrio Peningit atau Bocah Angon ya, mereka akan diuji seberat-beratnya ujian, karena tahu kan kesengsaraannya Satrio Peningit, kesengsaraannya Bocah Angon kan begitu. Dalam dalam unggahnya, dalam ramalan Jayabaya ini kan begitu ya, nanti dipelajari lagi gitu kan, itu sengsaranya kayak gimana, diuji kesabarannya, diuji ridhonya, ikhlasnya, hatinya harus bersih ya. Kata orang Sunda mas kesagawa ya. Iya kan, kesamaan dalam keahlian pasti banyak yang sama. Bener, dalam keahlian pasti banyak yang sama. Ya pasti ada yang menyamai gitu kan, tapi ada satu yang spesial, kejernihan hati dan pikirannya, lapangnya, ridhonya tuh. Seorang Satrio Peningit atau Bocah Angon kan nantinya mengayomi masyarakat Nusantara gitu. Karena banyaknya perbedaan di Nusantara ini, yaitu butuh seseorang yang menyatukan perbedaan ini, tapi tetap beda, cuman satu tujuan. Makanya orangnya ya pasti hatinya bersih gitu kan, nggak ada niatan pengen embel-embel harta amanah gitu kan, atau gimana gitu intinya. Makanya seorang Satrio Peningit, beliau berbudi pekerti yang sangat tinggi gitu, benar-benar berbudi pekerti gitu kan. Nah, ini mah hanya sekedar ibaratnya biar lebih dalam ya, yang merasa sama gitu kan, ciri-ciri begini gitu kan. Nah, diuji kesabarannya, ikhlas ridhonya gitu kan. Terus
kadang-kadang kalau saya jujur kadang-kadang lihat orang ini kesal pengen marahin gitu, makanya saya nggak masuk kategori. Jauh. Itu kalau saya jujur saya begitu, saya nggak masuk kategori gitu. Nah itu diuji kesabarannya kayak gimana gitu. Yang paling berat itu ridho, ikhlas, bisa menguasain rasa ridho ya, ikhlasnya, pasrahnya gitu kan. Intinya apa? Marifat, Ya, Nah, dekatkan diri. bisa menguasai itu, insya Allah itu kita punya kesempatan, ibaratnya begitu kan. Nah, Tuh. tinggal nunggu waktu ya Bang ya. Nggak nemu. Hanya sekedar menjelaskan ya, menggambarkan lah gitu mah. Kan. Kalau saya mah jujur saya masih emosian. Ya, Bener kan? betul. Masih emosian. Kadang-kadang salah sedikit orang saya pengen ngambek atau naik motor di jalan itu kan disalip, pengen nyalip lagi. Nah, masih ada sifat ego kalau saya mah, meskipun saya ngajarin lu jaga ego tapi saya masih ada gitu. Nah saya mau mempelajari itu agar terlepas dari ego itu. Nah, gitu kan ya. Ya, betul. Namanya juga manusia, kita saling belajar gitu kan. Makanya di awal saya ngomong kadang-kadang yang mengajak atau gimana itu bukan saya pribadi Ya, gitu. Saya nggak mau disebut orang munafik gitu. betul. Makanya saya ini terbuka tentang diri saya masih punya ego, marah, emosi saya masih ada gitu kan. Ya. Makanya kemarin juga bilangnya begitu, saya ngomong begini itu untuk diri saya sendiri juga gitu Ya. perbaiki diri itu perbaiki diri saya juga gitu, enggak saya so suci, saya so bener ya gitu. Enggak jauh, enggak ada. Jadi belajar barengnya Ya, ya belajar bareng. bareng Mas. Bareng. Gitu belajar bareng, ibaratnya ya gitulah, orang yang mungkin ngerti, saya mungkin hanya dipinjam kalian saja untuk menyampaikan sesuatu. Iya, gitu. betul. Bukan saya benar, saya nggak ngerasa suci, saya so benar, enggak, sama, kita sama semua belajar ya. Ya. Nggak ada seorang guru ya, yang ada pengalaman itu guru. Paling mahal. Pengalaman guru ya, seorang guru belajar dari pengalaman ya. Kenapa kita nggak belajar dari pengalaman langsung? Itu makanya saya sering ceritanya pengalaman. Ya. Nah, pengalaman itu asli pengalaman saya gitu. Kalau apa yang ajakan-ajakan itu bukan saya pribadi yang ngajak itu. Mau nanya gitu, Mangan. Kalau setiap ajakan itu berbeda-beda juga ya? Hah? Setiap ajakan gitu. Contoh, Ayo kita ke mana gitu, ziarah gitu. jarah, Ya, ngajak ziarah kan. jarah unggul. Ziarah banyak, ziarah terus teh melihat pemandangan ke gunung. Ya kan itu mah yang saya sebutin disyukuri. Pemandangan indah, Nah, gunung indah kelihatannya gitu kan. ya. Bukit, kalau lihat dari atas tuh, dari gunung tuh ininya bagus kelihatannya, itu tuh syukuri gitu. Itu kan pemberian Tuhan gitu, pemberian Gusti Allah, syukuri supaya apa yang kita lihat indah itu tidak rusak gitu. Nah, Itu makanya disyukuri itu maksudnya ke sana. ya. Itu kan banyak bentuk syukur tuh harus gimana, apa yang kita lihat itu bersyukur, bangun tidur masih bernapas itu syukuri, kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri ibaratnya gitu ya. Ya, betul. Masih bisa beribadah, nah itu syukuri. Banyak lagi yang harus disyukuri kan, bernapas syukuri, ya, bisa
melihat syukuri gitu kan, masih bisa makan dapat rezeki itu syukuri gitu. Banyak yang harus disyukuri, bukan hanya sekedar rezeki aja yang kita syukuri gitu kan. Nah, nikmat-nikmatnya banyak gitu. Cuma kita nggak sadar ya, banyaknya nggak sadar. Iya, saya juga kadang-kadang nggak menyukuri, gimana malah pernah nih, ini mah pengalaman Lagi ini mah pengalaman ya kan, yang saya ini yang jelek-jelek ya. saya nggak mau, Ya. saya yang jelek-jelek saja, Ya. saya berbagi pengalaman jelek Ya. biar jadi contoh yang jelek bahwa itu tuh jelek gitu kan, jangan ditiru ya. Ya. Jadi pengalaman itu begini, saya pas punya usaha ya mas ya, Ya. kemarin tuh sebelum corona, yang punya usaha, tiap ditanya sama teman gimana, ramai atau enggak gitu kan, Ya. tanya kan, saya bilangnya apa, sepi, padahal tiap hari ada kerjaan. Bilangnya ya sepi, jadi selalu kekurangan, selalu saya merasa kekurangan padahal ada. Nah itu tidak saya syukuri, makanya saya mungkin ya, yang saya rasakan, saya tuh diperingati sampai saya hancur. Nah, usaha saya hancur, saya sekarang kerja, ibaratnya ya dari bos jadi kerja lagi gitu. Apa yang saya dapat, yaitu bahwa ini peringatan, kamu tuh tadinya di sini udah enak, kenapa kamu lupa menyukurinya? Itu yang saya dapat gitu. Nah, pengalaman itu mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya Ya, gitu. betul. Sebelum terlambat. Gitu ya. Sebelum merasa. Iya, sebelum terlambat gitu. Ya, Jadi sebelum terlambat. mungkin nggak sedikit juga yang nonton video yang memiliki usaha, Ya, walaupun betul. itu hanya sekedar ibaratnya warung kecil lah. Ya. Seberapapun itu syukur. Dari tetesan air, satu tetes kalau sering menetesi batu, Ya. bisa bolong. Wow. Berlubang batunya Legal. karena tetesan air itu ibaratnya begitulah. Ya, betul. Gitu ya. Mungkin cukup penjelasannya. Cukup. Mana? Cukup? Cukup. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Pemirsa MLB. Maju semuanya. lempeng bener. Oh iya, saya mau kasih tahu nih tentang maju lempeng bener. Ya, makan. Nah, maju lempeng bener itu enggak, maksudnya saya bukan asal bikin ini ya, Logo. bikin nama. Saya bikin maju, kita sebagai manusia harus maju, jangan menoleh ke belakang, nanti terhalang jalan kita. Iya, betul. Kalau menoleh ke belakang, anggap itu sebagai pengalaman kita, Ya, guru cerminan, kita. cermin. Nah, Spion. guru kalau melihat ke belakang, jangan mengulang lagi hal yang sudah, apalagi keburukan. Iya, Nah, betul. makanya maju, kita harus maju gitu kan. Lempeng, nah itu niatnya kita harus lurus. Iya, bahasa Sunda lempengnya. Lempeng tuh lurus. Lurus. Jadi, niat kita harus lurus gitu. Nah, kita maju, kita harus lurus. Niat kita jangan belok sini, belok sini. Harus lurus gitu. Ya, Ya, nanti betul. kita bisa ketemu kebenaran. Nah, Makanya maju lempeng benar. Ya. Kalau dalam bahasa Sunda ya, maju lurus benar. Jadi kita sebagai manusia harus terus maju di jalan yang lurus agar benar. Itu maksudnya maju lempeng benar. nah itu Ya. penjelasan. Ya. Alhamdulillah, sekretaris semuanya. Mudah-mudahan penjelasan dari Mangan
tadi dan pertanyaan dari Agus dapat dipahami, dapat dimengerti ya, dimengerti oleh subscriber semuanya. Ambil positifnya, buang negatifnya, subscribe channelnya. jangan lupa di share kalau merasa video ini bermanfaat. Iya, betul ya. Mungkin sekian dulu cukup ya Bang. Ya. Tetap kita ada di obrolan ngacabruk jelema anu lahir. Wassalam.